Shalom Bapak Ibu semua, saya sudah pernah sampaikan bahwa para ulama Islam berbeda pendapat tentang jumlah orang yang berada di dalam Bahtera Nuh. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, dan ada yang mengatakan 10 orang. Dan Bapak Ibu bisa search videonya di dalam YouTube channel ini. Dan saya juga pernah membahas bahwa para ulama Islam pun berbeda pendapat tentang umur Nuh. Ada yang mengatakan 1650 tahun, ada yang mengatakan 1050 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun, dan ada yang mengatakan 1020 tahun, ada yang mengatakan 1600 tahun, dan ada yang mengatakan 1450 tahun. Yang videonya juga bisa Bapak Ibu search di dalam channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang istri Nuh menurut literatur Islam dan kita akan bandingkan dengan Alkitab Bapak Ibu. Nah, di dalam Islam, istri Nuh adalah istri yang durhaka terhadap suaminya, yaitu Nuh. Dan menurut kepercayaan Islam, istri Nuh dimasukkan ke dalam neraka. Mengenai istri Nuh yang masuk neraka, itu tertulis di dalam Quran surah 66 At-Tahrim ayat 10. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam terjemahannya sehingga mempermudah Bapak Ibu memahami isi Quran ini, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya dalam kurung masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari dalam kurung siksa Allah, dan dikatakan dalam kurung kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk dalam kurung jahanam. Nah, mengenai kematian istri Nuh, setidaknya ada dua versi yang muncul Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa istri Nuh itu ikut tenggelam dalam peristiwa air bah, dan ada yang mengatakan bahwa istri Nuh itu mati sebelum air bah, yang mana penulis buku Al-Hafidz Ibnu Katsir menggunakan istilah taufan. Nah, mari kita lihat di dalam buku Al-Hafidz Ibnu Katsir, kisah para nabi dan rasul yang ada di dalam perpustakaan kita ini Bapak Ibu. Di dalam literatur ini, adapun istri Nuh adalah ibu dari semua anak-anaknya yaitu Ham, Sam, Yafits, dan Yam. Lalu kita menamakannya Kan'an yang ikut tenggelam dan Abir. Istri Nuh telah meninggal sebelum terjadinya taufan. Ada yang mengatakan bahwa ia ikut tenggelam bersama-sama orang yang tenggelam. Istri Nuh termasuk orang-orang yang telah dinyatakan kafir. Menurut kalangan ahlu kitab, bahwa istri Nuh berada di dalam bahtera tersebut. Nah, dari buku Al-Hafidz Ibnu Katsir yang saya sudah tunjukkan tadi Bapak Ibu dalam kisah para nabi dan rasul, kita bisa lihat sendiri bahwa ada dua versi yang muncul tentang kematian istri Nuh. Ada yang mengatakan bahwa istri Nuh itu meninggal sebelum terjadinya taufan, dan ada yang mengatakan bahwa istri Nuh ikut tenggelam dalam peristiwa banjir besar itu. Nah, selain itu juga, menurut literatur Islam yang saya tunjukkan ini Bapak Ibu, bahwa istri Nuh melahirkan setidaknya 5 orang anak yang bernama Ham, Sam, Yafits, Yam, dan Abir. Nah, uniknya, Ibnu Katsir menyatakan bahwa Alkitab menyebutkan Yam itu adalah Kan'an atau Kanaan. Kanaan itu berarti anak Nuh. Nah, tentu ini sangat berbeda sekali dengan apa yang tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu. Nah, kalau kita komparasi dengan Alkitab dalam Kejadian 6 ayat 10, dituliskan di sana, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafets. Artinya, anak Nuh hanya ada 3, bukan 5. Selanjutnya, di dalam Kejadian 7 ayat 7, dituliskan di sana, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Artinya, istri Nuh itu ikut bersama Nuh masuk ke dalam bahtera, bukan mati sebelum air bah atau ikut tenggelam dalam peristiwa air bah seperti yang dicatat di dalam buku Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam Kejadian 10 ayat 6 dituliskan di sana, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Artinya, Kanaan itu adalah cucu Nuh, bukan anak Nuh. Kalau di dalam buku Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa Kanaan adalah anak Nuh. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah Ibnu Katsir ini mau menfitnah atau tidak, karena dituliskannya di sana bahwa Alkitab menyebutkan Yam itu Kanaan. Yang saya tahu, Yam dalam bahasa Ibrani adalah laut. Misalnya Yam Suf untuk menunjukkan laut merah, atau Yam Hamelak yang menunjukkan laut mati. Tapi seperti itulah yang tertulis di dalam buku Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kisah para nabi dan rasul. Nah, selanjutnya untuk mempermudah Bapak Ibu memahami video ini, saya akan buatkan tabel perbedaan antara istri dan anak Nuh menurut literatur Islam dan Alkitab. Nah, istri Nuh ikut bersama Nuh ke dalam bahtera, artinya istri Nuh itu hidup. Menurut Islam, ada dua versi, yaitu istri Nuh mati tenggelam sewaktu air bah, atau yang kedua,
istri Nuh mati sebelum peristiwa air bah. Nah, istri Nuh berdasarkan Alkitab, ibu dari 3 orang anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sementara menurut Islam, istri Nuh adalah ibu dari 5 orang anak yaitu Ham, Sam, Yafet, Yam, dan Abir. Dan di dalam Alkitab tidak ada catatan bahwa istri Nuh akan masuk neraka. Sementara menurut Islam berdasarkan Al-Quran, dia masuk neraka. Selanjutnya, Kanaan itu menurut Alkitab adalah cucu Nuh dan dia tidak mati tenggelam. Sementara yang diyakini oleh saudara kita yang dari Islam berdasarkan Al-Quran, Kanaan itu adalah anak Nuh dan mati tenggelam. Jadi kita jangan heran ketika kisah Tuhan Yesus mati itu ditolak habis-habisan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Setelah lebih dari 600 tahun zaman Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia. Karena kisah nabi-nabi pun yang dijelaskan dan diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, itu sangat berbeda sekali dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, meskipun namanya sama. Jadi, ketika jumlah orang-orang yang selamat dari bahtera Nuh saja berbeda-beda versi, umur Nuh pun berbeda-beda versi, bagaimana istri Nuh mati pun berbeda-beda versi. Tetapi, ada teolog maling atau pemulung yang menganggap keyakinan mereka yang lebih benar dan akurat daripada Alkitab, dan mengatakan bahwa Alkitab itu tidak seakurat dengan kitab suci mereka. Bagaimana respon Anda untuk hal itu? Silahkan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.